Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati wa sallallahu alaihi wasallam Husan la mu'alif hadal kitab Sehanawi Adimas Kismakul Husan la abana wa umatina wa jatina wa jatina Husan la ma'atina alaski amalam dalam idhim wa asantihim wa ahli baitihim Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Istighfar, bab tentang istighfar. Ini bab terakhir dalam kala ngendika Allah Ta'ala wastaghfir lan istighfar sapa sira lidzan bika untuk dosa-dosamu. Jadi istighfar, maca istighfar itu adalah perintah. Kita baca istighfar itu surat berapa itu? Wastaghfir lidzan bika Muhammad. Kala ngendika sapa Allah Ta'ala wastaghfir lan istighfar sapa sira Allah ing Allah innallaha ta'ala. Ini ayat yang sama yang dipakai kata perintah. Di usul fikih malam apa itu? Sabtu. Ustaz Zainul. Ya ono sing ini kan sing ingat ada kaidah di dalam usul fikih itu al aslu fil amri lil wujub, bahwa pada dasarnya kata perintah itu menunjukkan wajib. Yang di sini yang disampaikan pakai kata perintah. Di surat Muhammad pakai kata perintah, di yang setelahnya surat Nisa juga kata perintah. Wastaghfir lan istighfar sapa sira Allah ing Allah innallaha krana sak temene Allah iku kana rahimah, yang maha pengampun dan penyayang. Faqala lan dika sapa Allah Ta'ala pasal ini ada lagi di surat An-Nasr. Ingat surat An-Nasr ya? Apa itu? Idza jaa Idza jaa nasrullahi wa hasabih hasabih maca tasbih sapa sira. Kalau kita baca riwayat Ibnu Abbas, hasabih itu bukan maca tasbih, tapi lakukan salat tasbih. Sidinillah wajah. Konteks itu adalah ketika Kanjeng Nabi akhir pada pendudukan kota Mekah, Nabi sukses dakwah Islam pada terakhir 1 tahun sebelum beliau wafat. Itu adalah kenikmatan besar bagi Nabi karena dakwahnya sukses. Maka kemudian dalam Al-Quran seterusnya lakukan salat tasbih. Kalau dalam bahasa kita sekarang, kalau kita mendapatkan nikmat, lakukan syukur. Syukur itu dengan cara syukur kita, skripsinya labnya lancar, lakukanlah salat tasbih sebagai tasakur kita. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ketika kita mendapatkan nikmat, ada 2 yang kita lakukan. 1, salat tasbih sebagai tasakur kita. Yang kedua, wastaghfir, maca istighfar. Innahu sedune karena Allah Ta'ala iku kana ana sapa Allah iku tawaban, zat yang menerima tobat. Waqala lan dawuh sapa Allah Ta'ala lilladzina iku kedue orang-orang ittaqau yang indarobim ana sandinge pangerane alladzina jannatun utai surga. Kalau yang ayat tadi perintah untuk membaca istighfar, ada 3 paling enggak yang disampaikan. 1 surat Muhammad, 2 surat Nisa, 3 surat An-Nasr. Semua untuk istighfar. Terkait dengan perintah. Yang kedua, ini jaminan perilaku santri. Orang yang membiasakan istighfar bil ashar, waktu pagi. Wa qala lan dika sapa Allah Ta'ala wa may ya'mal
Orang yang istighfar, orang yang bertakwa, jaminannya surga. Yang seterusnya, waman sapane wong yakmal yang beramal sopoman su'an, melakoni perbuatan buruk, awiyadlim, yang siapa yang membiasakan diri istighfar, maka insya Allah Allah Ta'ala tidak akan menyiksa dia. Kalau misalnya sekarang suasana kita lagi gak nyaman karena ada, kalau pandemi ini, maka orang yang biasa istighfar insya Allah tidak akan kena. Karena itulah jaminannya Allah kan, wa makanallahu mu'adzibahum, Allah tidak akan menyiksa orang yang biasa istighfar. Karena itulah salah satu bentuk usaha batin kita selain usaha zahir, kita bersih, kita social distancing, kita menjaga kesehatan dan seterusnya. Hal lain yang perlu kita lakukan adalah banyak istighfar. Jaminannya Allah, insya Allah siksanya Allah Ta'ala. Yang kedua, ada satu lagi yang Allah tidak akan menyiksa adalah orang yang Kanjeng Nabi ada di antara mereka. Kata Allah Ta'ala, Allah tidak akan menyiksa seorang kaum yang Kanjeng Nabi hadir di situ. Agar Nabi sekarang itu sudah wafat, agar Nabi bisa hadir di kalangan kita, maka membaca sholawat. Sehingga itulah sering yang kita sampaikan, paling enggak habis sholat itu dua. Satu biasa istighfar, kedua baca sholawat. Orang yang biasa istighfar dan baca sholawat, jaminannya Allah Ta'ala, wa ma yu'adzibahu, Allah tidak akan memberikan siksaan pada mereka. Wa qala lang dikau sapa Allah Ta'ala, waladzina utai orang-orang idza fa'alu nalikane berbuat sapa alladzina fahisatan ing sesuatu yang audzalamu utawa zalim anfusahum dzakaru, kemudian mereka ingat siapa yang dulu punya masa lalu, kemudian dia sadar, dzakarullaha, setelah sadar wastaghfaru, kemudian dia istighfar lidzunubihim, untuk dosanya, wa may yaghfiru dzunuba, lan tidak ada wa may yaghfiru, lan orang-orang yang bisa mengampuni adzunuba ilallah, kecuali Allah, wala yasiru, lan tidak akan melewati batas alama fa'alu, yang atas barang fa'alu wahum ya'lamun. Maka orang yang seperti itu akan diampuni dosanya. Siapa yang punya masa lalu kelam, dulu pernah berbuat yang enggak baik, kemudian dia sadar wastaghfaru, insya Allah akan diampuni dosanya. Itu ayat-ayat terkait dengan istighfar. Nah, sekarang kita masuk ke hadis-hadis yang terkait dengan istighfar. Wa ana Arabi al-Muzani radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innahu iku layuhunu, tidak pernah menyimpang ala qalbi ing atase hatiku. Kata Nabi, hati saya itu tidak pernah berpikir yang buruk. Gitu maksudnya dalam bahasa kita. Layuhunu ala qalbi. Tetapi walaupun Nabi itu maksum, Nabi itu dijamin, bahkan yang akan belum terjadi pun dosanya diampuni. Itu wa ini ikulah astaghfiru dzunuba, istighfar sapa ingsun Allah yang Allah fil yaumi mi'ata maratin, 100 kali. Kata Nabi, walaupun Nabi itu maksum, dosanya diampuni, hatinya tidak pernah berpikir yang buruk, itu istighfarnya seping 100. Karena itulah kita, Nabi aja istighfar 100 kali, kita itu mestinya lebih banyak. Itu satu. Wa an Abu Hurairah radhiyallahu an, sami itu mendengar sapa ingsun Rasulullah iku yaqulu, wallahi, demi Allah, ini sedune ingsun iku la astaghfiru, maca istighfar sapa ingsun Allah wa atu maring Allah fil yaumi, ing dalam sehari aksara luwih banyak min sab'ina maratan, 70 kali. Kalau hadis yang ini, Nabi itu mengatakan, saya itu istighfar sehari semalam minimal 70 kali atau lebih dari 70 kali. Kalau yang hadis sebelumnya lebih banyak, 100 kali. Karena itulah kita, santri itu habis sholat nggo tasbih lah.
Santri itu salah satu hal yang nggak boleh lepas adalah tasbih. Terserah tasbih elektrik atau apa saja. Elektrik ya. Anek mana yang tasbih HP itu? Program tasbih HP. Walaupun peteng-peteng, nggak tahu gimana programnya. Tapi nanya HP enak toh. Apapun tasbihnya, tasbih itu penting sebagai sarana untuk istighfar. Paling nggak ngitung istighfar. Untuk memastikan bahwa istighfar kita paling nggak 100 kali setiap habis sholat. Kenapa 100? Karena dari semalam 100. Masuk kita cuma pengen telu. Astagfirullahaladzim. Biasanya habis sholat berapa? 3 kali, pengen 5. Itulah jamaah. Mulai gak jamaah malah enggak. Nabi itu 100 kali minimal sehari. Itu Nabi lah. Kita paling enggak 100 kali setiap habis sholat. Sehingga kalau kita 100 kali setiap habis 500 kali. Wa anhu lan saking Abu Hurairah radhiyallahu an, waladzi nafsi biyadihi. Kata Nabi begini, waladzi demi zat alladzi nafsi biyadihi laulam tudhibu lamun ora berdosa sapa sira la dzahaba mongko bakal barengi sapa Allah bikum kelan sira. Kata maksudnya begini, andaikan kita itu bersih tanpa dosa, maka Allah akan senantiasa bersama kita. Karena itulah kemudian apapun yang kita lakukan, maka Allah lah yang kemudian barengi. Sehingga Anda bisa lihat dalam Al-Quran, wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha. Sesungguhnya bagi orang-orang yang dekat dengan itu bukan dia yang melakukan melempar mengalahkan musuhnya, tapi Allah lah yang membantu dia. Anda masih ingat hadis kemarin? Nanti itu Wasiatul Mustafa ya, yang Nabi mengatakan salah satu hal yang diperintahkan untuk kita adalah sabar. Maka bagi orang-orang yang sabar, kalau dia sampai marah, maka Allah lah yang akan marah. Allah lah yang bertindak. Hadis ini juga mengatakan gitu. Andaikan kita itu bersih, hati kita itu bersih, maka Allah akan senantiasa bersama kita. Karena kita banyak dosa, akhirnya kita menjadi jauh dari da'a bakal taqabi qaumin yunibuna berdosa wa yastaghfiruna, dan kemudian minta ampun wa yaghfiru mongko kemudian ngampuni sapa. Walaupun kita berdosa, kalau kita istighfar ampuni. Ya Allah, kuna ana sapa kita iku naudu, pernah ngitung. Ibnu Umar itu pernah ngitung suatu berapa kali beliau maca istighfar. Berarti istighfarnya cukup keras Nabi itu. Kuna ana sapa kita iku naudu ngitung li Rasulillah fil majlis, dalam suatu majlis al-wahidi yang satu mi'ata maratin, maca 100 kali. Kata Ibnu Umar, saya tuh pernah bersama Nabi di dalam sebuah majelis begini, pengajian. Satu kali majelis, Nabi itu membaca ini 100 kali. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini bentuk istighfar lagi yang beda. Kalau kita biasanya kan cuma astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini ada lagi yang diajarkan oleh Nabi. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Salah satu bentuk istighfar yang Anda juga bisa lakukan. Nabi pernah membaca ini dalam sebuah kesempatan, itu lebih dari dudukan. Itu yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Abbas itu berarti apa kalau bahasa hubungan ya, misanan Nabi. Karena Abbas itu pamannya Nabi. Anaknya paman itu apa? Sepupu orang Jawa. Nah, Ibnu Abbas itu berarti sepupunya Nabi, yang seorang ahli tafsir. Beliau yang lahir 5 tahun sebelum Hijriah. Jadi masih muda belia banget. Tapi ilmu-ilmu tafsir itu yang paling banyak di sahabat itu Ibnu Abbas. Yang oleh Nabi
satu-satunya yang didoakan menjadi orang yang faham Al-Quran itu Ibnu Abbas. Sing donga Nabi, sing ditungakno sepupune. Karena itulah hampir semua riwayat tafsir itu larinya ke Ibnu Abbas. Karena beliaulah tokoh ahli tafsir, sahabat. Riwayat beliau begini. Qala Rasulullah SAW, man sapane wong lazima yang membiasakan diri sapa man al istighfar ing istighfar ja'ala mongko bakal membuatkan lau ketim sapa Allah lau ketiman mingkuli doikin saking segala sesuatu yang sempit mahrojan jalan keluar. Kata biasakan istighfar, maka Allah akan ngasih jalan keluar dari setiap kesempitan. Jadi lah kita buntu, pikiran kita buntu, ekonomi kita rumet, maka berarti kita mungkin kurang banyak istighfar. Orang yang biasa istighfar, jaminannya 3. 1, dia akan diberikan jalan keluar atas semua kesempitan. Wa min kulli hammin, lan dari setiap kegalauan, farajan yang kegembiraan. Jadi wong yang pernah galau, lae hatinya galau, maka Allah akan ngasih kesenangan. Wa razaqahu, pikirannya tidak akan galau, kemudian hidupnya tidak akan sempit. Nah, yang ketiga, yang penting lagi, wa razaqahu ingman min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak terduga. Maksudnya kalau kita butuh, insya Allah enek gitulah. Kalau bahasa Jawa ada toh orang itu, tapi lagi pas wae butuh ono. Lagi orang tua kita kan, kalau kita pulang ke Nganjuk, mbak ibu itu biasanya nggak ndongakno gini. Ibu nggak ndongakno sugih, tapi ibu ndongakno cukup. Wae butuh mobil, wae butuh bayar SPP cukup, wae pengen haji ya cukup. Nggak perlu kaya, tapi apapun kebutuhan kita itu tercukupi oleh Allah Ta'ala. Nah, itulah min haitsu la yahtasib. Wae kita bangun pondok, yuk ono anggaran. Pokoknya yang kita mintakan itu toh, kan nggak perlu kaya. Karena persoalannya itu kaya belum tentu cukup. Suatu ketika kami itu pernah ngeluh ke ibu bahwa bangunan itu ada yang kita pengen beli yang sekarang nggak bisa. Terus kemudian tapi nambah lama itu nambah mahal barang itu. Mbak ibu itu cuma bilang begini, yang penting itu bukan mahal atau enggak, yang penting iso tuku apa enggak. Walaupun mahal iso tuku kan nggak problem. Pas murah gak iso tuku. Kan ada toh, karena itu yang penting kan iso. Siapa yang biasa membaca istighfar, jaminannya 3. 1, rizkinya akan dicukupi. 2, hidupnya tidak akan pernah sempit. Yang 3, hatinya tidak akan pernah galau. Biasakan istighfar. Paling enggak 100 kali setiap habis sholat. Insya Allah hidup kita akan, ekonomi kita mungkin akan lancar. Insya Allah. Walaupun mungkin kita secara hitung-hitungan biasa aja, tapi kebutuhan-kebutuhan kita semua tercukupi. Itu istighfar. Rizkinya tercukupi, hatinya tidak akan pernah galau, dan hidupnya tidak akan merasa sempit. Itu faedah istighfar. Selain yang tadi, siapa yang biasa istighfar, jaminannya surga. Wa an Ibnu Abbas, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi ngajarkan ada istighfar lagi gini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini lebih panjang toh. Yang tadi Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu istighfar juga. Ini ada istighfar yang model lain. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini mending lah, sedikit lebih panjang daripada cuma nanya. Istighfar ini
Astaghfirullahaladzim la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hufirat, mongko akan diampuni apa dunubu dosane man. Wa ingkana senajan ana apa dosa iku qad fara minazahfi, wis ngebeki donya, dosanya walaupun banyak itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan Saddad bin Aus ani Nabi alaihi salatu wasallam qala. Ini saya yang biasanya kita di wirdul latif ya. Wirdul latif atau kan ini muncul yang kita biasa baca. Sayyidul istighfar itu Allahumma anta rabbi khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzubika bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa inna. Ini Sayyidul istighfar yang diajarkan oleh Nabi. Istighfar paling top kita. Sayyidul istighfar itu kan gitu toh. Diajarkan Nabi. Katakan gini, siapa yang membaca istighfar ini, istighfar Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya, sampai la yaghfiru dzunuba illa melakukan sopoman, maca sopoman istighfar, finna hari, ing dalam waktu mukinan, dengan keyakinan, biya kelan istighfar, artinya orang yang baca istighfar ini dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, mocone waktu siang, famata, kemudian dia mati, min yaumihi, pada hari itu, qabla ayum sia, sebelum masuk waktu sore, bahwa mongko utaiman iku min ahli jannah. Jaminannya gede banget. Nah, kita mau coba pagi, subuh kita mau coba istighfar ini tentu dengan penuh keyakinan dan kesungguhan mocone. Kemudian kita nggak tahu, delalah kemudian kita meninggal pada hari ini, jaminannya ahli jannah. Kan kita nggak tahu toh kapan kita meninggal. Sekarang banyak orang moro-moro dadak meninggal. Kayak yang kemarin salah satu pengasuh kita di Gading. Padahal habis isya jatuh, wafat. Yang kita shock banget karena selama ini sehat-sehat. Dulu misalnya Allah yarham Pak almarhum Pak Muhyiddin mau sebelumnya nggak ada apa-apa karena hari Sabtu itu kita masih ketemu di kampus, sehat-sehat aja. Karena hari Senin dia mau ke Malaysia. Karena beliau ke Malaysia, istrinya mau berangkat umroh, udah disiapkan uangnya. Nanti lah pas berangkat ini sangune, ternyata habis maghrib jatuh kamar mandi dan wafat. Nah, kata Nabi, siapa yang mau istighfar ini, Sayyidul istighfar pada waktu siang, kemudian kita meninggal pada waktu hari itu, maka min ahlil jannah. Waman lan sapane wong kola yang ngucap sepeman ini istighfar minal laili, waktu malam, kalau kita bacanya malam hari, wawa mukinun biha, itu orang yang meyakini dengan istighfar itu, famata, kemudian mati, qabla ayus biha, sebelum subuh. Jadi maghrib kita mau istighfar ini, kemudian sebelum subuh kita meninggal, wawa min ahlil jannah, dia termasuk ahli surga. Itu jaminan istighfar. Paling enggak kita bisa baca pagi sekali, habis subuh baca, habis maghrib dibaca. Semoga kita termasuk orang yang terjaga. Wa an Sauban anhu kana ana sapa Rasulullah iku idzan sarafa, nalikane selesai min salatihi, salate Nabi, kata Nabi, kalau habis sholat, kayak kita, habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, apa yang beliau lakukan? Moco astagfirullahaladzim 3 kali. Nah, kita kan juga
Kita pokoknya gak ngantuk. 3 kali maca istighfar. Nabi juga begitu. Kemudian beliau maca ini. Lam tabarokta ya dzal jalali wal ikram. Jadi wiridan itu yang kita baca biasa habis sholat itu karena Nabi juga melakukan. Asallahu ene istighfar ono, ayat kursi kita juga ada hadisnya, kita masih ingat Bulughul Maram dulu. Nabi itu setiap habis sholat baca ayat kursi, kita juga baca. Jadi wiridan kita itu ada tuntunannya di hadis. Hanya kemudian susunannya yang kemudian udah disusun oleh para ulama. Mana yang harus dahulu, mana yang berikutnya. Yang kemudian kita menjadi seperti yang kita baca. Kalau dulu ya sepuh banget. Kita masih ingat dulu. Kalau saya masih kecil, biasanya pas bapak nggak ada, keluar kota, yang imam itu Mbah Kung. Beliau wiridannya suwe banget. Kita itu neng budi sampai kak mari-mari tahu wiridannya. Bacaan itu dibaca banyak banget. Nah, ternyata semua ada hadisnya. Itu semua dari Nabi. Hanya wiridan kita lebih simpel. Nah, kalau kita baca, kita nggak baca toh. Allahumma antas salam, minkas salam, kesalam, salam. Itu kan kita nggak baca. Padahal Nabi baca. Nabi maca istighfar, kemudian ini kita hanya istighfar, kemudian la ilaha illallah 33 kali, maca ayat kursi dan seterusnya. Kila kemudian ditanyakan lil Auza'i maring Auza'i wa riwayati, salah satu yang meriwayatkan hadis ini, setiap habis sholat Nabi itu maca istighfar. Kemudian ditanya, istighfarin Nabi apa? Bacaan istighfarin Nabi itu apa? Karena banyak banget istighfarnya. Ternyata simpel Nabi itu. Hanya baca astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kita kan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Nah, itu juga diajarkan Nabi. Ada hadisnya. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Ada lagi yang hadisnya astagfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal ahya'i, itu juga ada. Itu ada hadisnya juga. Kita bisa pilih. Kalau yang konteks ini Nabi cuma baca astagfirullahaladzim yang telu. Wa Aisyah radhiyallahu an qala kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yuksiru, memperbanyak sapa Nabi, mengucap sapa Nabi qabla mautihi, kata wafat, menjelang wafat. Itu banyak baca ini. Subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Ini ada. Kayaknya kita jarang banget baca ini. Atau kalau kita baca nggak lengkap. Biasanya kita hanya subhanallah wa bihamdihi. Jadi subhanallah aladzim. Tapi jadi satu namanya, step by step, sedikit untuk melakukan dan